Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, NIM 2511101211, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil ujian tengah semester mata kuliah filsafat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, hingga kedudukan ilmu dan agama dalam filsafat. Harapannya, melalui penjelasan ini, kita memahami dasar-dasar pemikiran filsafat secara lebih sistematis dan kritis. Soal nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jawabannya, berpikir adalah kemampuan alam yang dimiliki setiap manusia. Setiap hari manusia berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengambil keputusan, memilih tindakan, atau memecahkan masalah. Namun, berfilsafat bukan sekedar berpikir biasa, melainkan berpikir secara lebih mendalam, kritis, dan teratur terhadap suatu personal sampai ke akar penyebabnya. Orang yang berpikir biasanya hanya memikirkan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hari ini makan apa, atau besok ujian jam berapa. Tetapi berfilsafat bertanya tentang hal-hal yang lebih fundamental, seperti hakikat hidup, tujuan moral, kebenaran, dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, semua orang yang berfilsafat pasti sedang berpikir, karena filsafat sendiri adalah kegiatan berpikir menggunakan akal. Akan tetapi tidak semua orang yang berpikir itu otomatis sedang berfilsafat, sebab sebagai besar berpikir hanya bersifat spontan dan tidak sampai kepada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kesimpulannya, berfilsafat adalah bagian dari aktivitas berpikir, tetapi berpikir belum tentu termasuk aktivitas filsafat, kecuali jika dilakukan secara mendalam, kritis, dan sistematis. Soal nomor 2, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan ilmu agama dalam filsafat. Jadi, pengertian filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran dan memahami suatu hal secara mendalam melalui berpikir kritis, rasional, dan sistematis. Jadi, filsafat bukan hanya pengetahuan, tetapi proses berpikir untuk menemukan dasar dan makna dari segala sesuatu. Objek filsafat ada dua, yaitu yang pertama objek material, yaitu segala sesuatu yang dapat dipikirkan manusia, seperti manusia, alam, pengetahuan, moral, ilmu, agama, dan Tuhan. Yang kedua, objek formal, yaitu sudut pandang filsafat dalam memikirkan sesuatu, yaitu dengan kritis, mendalam, dan bertanya sampai pada penyebab yang paling besar. Cabang-cabang filsafat. Beberapa cabang utama filsafat antara lain epistemologi atau teori pengetahuan, metafisika atau hakikat realitas dan wujud, etika atau nilai moral dan perbuatan baik buruk, logika cara berpikir yang benar, estetika keindahan dan seni, kedudukan ilmu dan agama dalam filsafat. Kedudukan ilmu pengetahuan pada mulanya lahir dari filsafat. Filsafat memikirkan tentang pengetahuan
lalu berkembang menjadi ilmu-ilmu khusus. Karena itu, filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Kedudukan agama. Filsafat tidak menolak agama, tetapi mengkaji ajaran agama dengan akal sehingga dapat dipahami secara rasional. Dalam tradisi Islam, filsafat membantu memperkuat pemahaman dan keyakinan terhadap wahyu, bukan menggantikan agama. Soal nomor 3. Sejarah filsafat dan tokohnya pada masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, dan filsafat Islam. Yang pertama, masa Yunani kuno. Pada masa ini, filsafat masih membahas tentang asal-usul alam semesta. Para filosof meninggalkan penjelasan mitos dan mulai memakai akal. Tokoh utamanya ada Thales, Anaximandros, Heraklitus. Pemikirannya mencari unsur dasar alam. Thales menyebut air, Heraklitus menekankan bahwa semua selalu berubah. Masa Yunani klasik. Fokus filsafat mulai bergeser ke manusia, etika, dan pengetahuan. Pada masa ini muncul metode berpikir kritis dan logis. Tokoh utamanya Socrates, Plato, Aristoteles. Pemikiran Socrates mengajarkan kenalilah dirimu. Plato mengembangkan teori ide dan Aristoteles menyusun ilmu logika yang menjadi dasar berpikir ilmiah. Masa abad pertengahan. Filsafat sangat dipengaruhi agama, terutama Kristen. Akal dipakai untuk menjelaskan ajaran agama dan membela keyakinan. Tokoh utamanya Agustinus, Thomas Aquinas. Pemikiran filsafat dipakai untuk menafsirkan ajaran agama, menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi agama. Filsafat Islam. Pada periode ini, karya filsafat berkembang pesat dalam dunia Islam. Filsafat Yunani diterjemahkan, kemudian dikembangkan bahkan dikritik. Tokoh utamanya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusdi. Pemikiran, pembahasan akal dan wahyu, metafisika, logika, kedokteran, dan etika. Ibnu Sina mengembangkan filsafat dan ilmu kedokteran. Al-Ghazali mengkritik filsafat, sedangkan Ibnu Rusdi membela filsafat dengan rasional. Kesimpulan, secara keseluruh, sejarah filsafat berkembang melalui beberapa periode yang berbeda-beda sesuai zaman dan kondisi masyarakat. Pada masa Yunani kuno, filsafat digunakan untuk menjelaskan alam secara rasional. Pada masa Yunani klasik, perhatian beralih kepada manusia, pengetahuan, etika, dan logika. Pada masa abad pertengahan, filsafat dikaitkan dengan agama dan akal dipakai untuk memahami wahyu. Sedangkan dalam filsafat Islam, pemikiran Yunani tidak hanya diterima tetapi dikembangkan, dikritik, dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, setiap periode memiliki tokoh dan ciri pemikiran yang berbeda. Namun, semua memberi kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi ujian tengah semester filsafat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai sejarah dan perkembangan filsafat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.